Selamat datang kembali di kanal Air. Hingga tahap inilah controller kita sejauh ini. Jadi kita telah memiliki keseluruhan dari bentuk utama. Sudah tampak cukup bagus. Sudah dibuat rongga, tapi masih dalam bentuk satu bagian. Di video ini kita akan membelah joystick menjadi dua bagian dan menyusunnya dalam satu rakitan atau assembly. Untuk membuat split atau membelahnya, pertama kita perlu menggambar garis split. Jadi kita mulai menggambar dengan front plane, normal tool, kemudian gunakan midpoint line atau garis titik tengah yang dapat ditemukan di panah ke bawah pada line tool. Mulai gambar di origin, gambar saja midpoint line secara horizontal dengan benar-benar memotong seluruh model controller, lalu atur ukurannya melewati keseluruhan dari joystick. Buat saya sekitar 300 mm sudah cukup bagus. Kemudian untuk melakukan pembelahan atau pemisahan aktual, mari kita ke kotak pencarian, pastikan kita dalam mode perintah atau komen, kemudian ketik split, lalu pilih fitur split. Jadi di trim tools ini kita sudah memilih sketsa yang baru saja kita gambar, klik cut part, dan sekarang body ini akan dipotong jadi dua body baru atau dua part baru. Jadi pertama kita punya bagian atas atau top part, kita beri tanda centang di dalam kotak ini, lalu klik dua kali di kotak none. Jadi ini memungkinkan kita untuk memasukkan nama file baru, dan kemudian kita akan menyimpannya sebagai part baru. Jadi saya akan menamakannya sebagai Game Controller Top 2022. Lalu lakukan hal yang sama dengan bagian bawah atau bottom part. Beri checklist pada kotak, klik dua kali pada keterangan none, dan kemudian kita akan menyimpannya sebagai Game Controller Bottom 2022. Lalu ketika sudah selesai menamakannya, klik OK saja, dan sekarang akan menjadi dua bagian baru. Dan jika kita mendapatkan pesan tentang material atau unit, cukup klik OK, dan akan membawa kita ke bagian ini. Dan kelihatannya tidak banyak yang berubah. Kita coba tekan Ctrl Tab untuk beralih ke di antara dokumen yang terbuka. Kita lihat kita telah memiliki dua parts baru, bagian atas dan bagian bawah, dan kita bisa membuat assembly dengan itu. Jadi kita akan ke bottom part, kemudian pilih file, lalu make assembly from part. Sekarang kita di dalam blank assembly, atau assembly yang masih kosong, dan akan kita pilih bottom part dari list atau daftar di bagian kiri, lalu kita akan menekan centang hijau di atas, kemudian part itu dimasukkan tepat di origin. Lalu kita akan memasukkan setengahnya lagi, kita ke assembly, insert components, lalu kita pilih bagian yang lain, yang satunya lagi dalam list, lalu klik centang hijau lagi. Dan seperti biasa dengan bagian yang terbelah ini, karena mereka dari induk yang sama, juga sama-sama terletak di origin. Jadi dengan membuat letaknya di origin fix, akan tersusun rapi seperti ini. Dan kemudian pada tahap ini, kita dapat menyimpan rakitan atau assembly ini dan menamakannya seperti Game Controller Assembly 2022. Jadi sekarang kita sudah memiliki assembly, kita memiliki dua bagian di dalamnya. Jika kita melihat kedua bagian itu tidak benar-benar terbelah di tempat yang ideal. Mungkin di bagian atas atau top part sudah cukup bagus, karena tidak benar-benar terdapat area yang menjorok. Namun di bagian bawah, kita mendapatkan beberapa area yang menjorok atau overhang, yang dapat menimbulkan masalah pada saat molding atau pencetakan. Jadi kita perlu membaginya dengan pembagian yang lebih baik. Untuk melakukannya, kita akan kembali ke part induk yang original, dan kita akan mengedit atau menyunting split line. Kita bisa kembali dengan menekan Ctrl Tab jika filenya masih terbuka, atau kita bisa ke anak file atau melalui child parts. Kita bisa klik feature pertama, stop fitur ini, dan kita dapat memilih edit in context, yang akan membawa kita kembali ke part induk. Jadi sekarang kita di parent part atau part induk. Jika kita lihat split line, kita hanya memotong secara lurus sepanjang body. Namun sebenarnya kita membutuhkan garis split yang lebih baik dari itu. Tapi bagaimana kita tahu persis di mana harus membelah tanpa memiliki pengalaman yang cukup? Untungnya SolidWorks memiliki alat yang sangat berguna dalam hal ini. Ini disebut Parting Line Analysis Tool dan dapat ditemukan di Evaluate tab. Pertama kita tarik garis ini ke atas fitur split, sehingga kita hanya memiliki satu body lagi. Lalu kita akan memilih tool itu jadi ke Evaluate Parting Line Analysis. Alat ini akan meneliti dan menunjukkan kepada kita di mana menurutnya harus kita bagi. Namun hal pertama yang perlu kita lakukan adalah memilih arah yang ingin kita buka cetakannya atau moldingnya. Biasa disebut the direction of pull. Jadi klik kotak di kiri, kemudian pilih garis vertikal di model. Jadi misalnya saya akan memilih tepi ini, dan kita pastikan panah mengarah langsung ke atas atau ke bawah. Dan ketika kita klik OK, kita akan melihat garis ungu ini melintasi model. Jadi garis ungu ini adalah tempat terbaik untuk membagi model kita yang disarankan oleh SolidWorks jika arah panah untuk mold atau cetakan sama seperti yang kita pilih barusan. Jika kita mendapati area tanpa garis atau dengan banyak garis seperti ini, itu hanya menunjukkan bahwa itu permukaan vertikal. Jadi pada dasarnya kita bisa lewat mana saja di permukaan itu. Jadi dalam hal ini kita bisa buat garis lurus di sini. Dan kemudian di sini, di tengah, ada juga permukaan vertikal. Jadi kita bisa buat garis lurus saja di sini. Jadi sekarang kita bisa menggunakan garis ungu ini sebagai panduan, dan kita bisa mengubah garis potong kita. Untuk melakukannya, kita akan mengedit garis potong itu, dan kemudian normal to. Dan pertama kita akan hapus seluruh garis panjang ini, yang kita miliki sekarang. Dan kemudian kita akan menggambar garis baru yang mengikuti garis parting line ungu itu. Jadi kita mulai dari sisi kiri ini, kita hanya akan mengikuti garis ungu itu. Seperti yang saya katakan, jika kita mendapati permukaan yang memiliki banyak garis, kita bisa langsung menyeberanginya, karena itu permukaan vertikal. Jadi tak masalah di mana kita membaginya. Jadi kita akan mengikuti garis itu. Dan kita lihat di sini di tepi lengkung ini, kita tidak secara tepat mengikutinya. Mungkin kita bisa menggunakan spline di sana, tapi untuk saat ini kita hanya akan memperkirakannya dengan garis lurus. Dan kita akan menuju ke tengah dan menyelesaikannya tepat di titik origin.
Kemudian kita dapat menambahkan center line, vertical center line. Lalu kita pilih semuanya, kemudian kita cerminkan. Jadi kita punya garis potong simetris yang mengikuti garis ungu itu. Kemudian kita dapat menentukan sepenuhnya sketch ini, dan kita dapat melakukannya secara manual, hanya menggunakan Smart Dimension atau dengan Display Delete Relations. Kita dapat pilih Fully Define dari panah ke bawah, Display Delete Relations, lalu kita tekan Calculate, dan OK, untuk menambahkan sejumlah dimensi. Opsi ini tidak selalu berfungsi dengan baik, jadi jika kita menemui masalah, kita dapat menambahkan beberapa dimensi lagi secara manual atau kita dapat menarik beberapa titik untuk memperbaiki di tempatnya. Dan mungkin kita temukan sebenarnya kita dapat menarik salah satu akhir garis dan memperbaiki di tempat sehingga membuatnya fix. Sebelum kita exit, mari kita perhalus sudut tajam dari pemotongan. Dan kita bisa menggunakan fillet, jadi pilih tool fillet, kita buat 2 mm. Kemudian kita tekan Ctrl A, sehingga secara otomatis membuat fillet dari semua sudut dalam sketsa ini. Kita mungkin mendapatkan peringatan ini, pada dasarnya mengatakan bahwa kita sebelumnya telah membuat dimensi hingga sudut, tapi sekarang kita sedang membuat fillet pada sudut tersebut. Jadi ini mungkin menyesuaikan sketsa. Jadi kita klik yes saja untuk melanjutkan jika kita mendapat peringatan ini. Kemudian jika kita perbesar, kita sebenarnya telah membulatkan sudut-sudut yang tajam. Jadi setelah selesai, dan kita miliki sketch yang fix dengan fillet di pojok atau tepi, kita dapat exit. Dan sekarang kita telah memiliki garis potong baru yang lebih mengikuti analisis garis perpisahan itu, atau parting line analysis. Sekarang jika kita tarik kembali ke bawah fitur split, kita akan melihat pembaruan split. Sekarang kita kembali ke assembly, mungkin perlu beberapa saat untuk memperbarui atau update. Kita mungkin harus menekan rebuild, tetapi sekarang kita dapat melihat bahwa kita memiliki pemisahan yang jauh lebih baik. Jika kita mengarahkan kursor ke bagian atas dan tekan tab untuk menyembunyikannya, kita dapat saksikan bahwa kita telah banyak mengurangi area overhang atau yang menjorok. Area yang menggantung masih belum sepenuhnya sempurna di sisi ini, tapi untuk model ini adalah perkiraan yang bagus. Jika kita membagi part untuk mold atau dicetak, parting line analysis adalah alat yang sangat berguna. Dan sekarang pada tahap ini kita dapat menyimpan assembly dan semua parts kita. Untuk rekapitulasi, dalam video ini kita membagi bagian ini menjadi dua bagian baru. Pertama, kita hanya membagi dengan garis lurus. Kemudian kita menyimpan kedua parts yang telah dipisah sebagai parts tersendiri, dan kita menambahkan bagian-bagian atau parts itu ke dalam assembly. Namun kita mendapati bahwa garis split atau garis pembagian tidak terlalu ideal karena memberikan beberapa area yang overhang atau menggantung, dan itu mungkin akan menyebabkan masalah saat pencetakan atau molding. Jadi sebagai gantinya, kita kembali ke part induk. Kita menggunakan fitur parting line analysis yang dapat ditemukan di tab evaluate. Pertama, kita harus memilih arah tarikan atau pull, dan kemudian SolidWorks akan menunjukkan kepada kita di mana menurutnya tempat terbaik untuk membagi model kita. Kita kemudian menyesuaikan garis pemisah itu untuk lebih mendekati dengan mengikuti parting line analysis itu. Lalu kemudian kita keluar dan memperbarui pemisahan, dan kemudian kita melihat bahwa dua bagian terbelah atau terpisah dalam bentuk yang jauh lebih baik. Di video berikutnya kita akan terus mengembangkan bagian-bagian ini, dan kita akan menambahkan beberapa rusuk atau ribs ke bagian dalam. Terima kasih sudah menonton, semoga dapat sedikit membantu dan bermanfaat.